Kabupaten Bolang Mongondo merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Di tahun 2005 Kabupaten Bolang Mongondo terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan dengan ibu kota kabupaten, terletak di Kecamatan Kota Mobagu yang juga merupakan pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Daerah ini berbatasan dengan daerah Minahasa sebelah utara, timur Laut Bintauna dan Bolang Uki serta Gorontalo di sebelah baratnya. Dalam legenda dikatakan bahwa asal mula manusia Bolang Mongondo berasal dari dua pasang suami istri, masing-masing Gumolangit atau manusia yang turun dari langit, dengan istrinya Tendeduata atau putri dewa, dan Tumotau Bakal atau orang yang dapat berjalan di atas ombak, dengan istrinya Tumotau Bakat atau gadis yang keluar dari pecahan ombak. Turunan kedua pasangan suami istri tersebut berkembang dalam kurun waktu yang lama sehingga menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang besar. Mereka membentuk kelompok pencari pemukiman yang dipimpin oleh orang-orang terkuat yang disebut Bogani. Pemukiman yang ditemukan oleh para botani dinamakan Totabuan. Totabuan yang ditemukan antara lain, Totabuan Tuduin Yanggat, dikepalai oleh Bogani suami istri Lingkit, dan Baibudia, Totabuan Tuduin Pasi, dikepalai oleh Bogani Damuluo dan Bogani Mongayo, Totabuan Tuduin Rumsian dan Tuduin Bakit, dikepalai Bogani Malotong dan Bogani Binongkuyu. Ketiga Totabuan ini sekarang adalah Kecamatan Pasi. Totabuan berikutnya adalah Totabuan Tuduin Poliau, dipimpin oleh Bogani Rondong Bekiki, Bogani Bingkolai, dan Bogani Megedek. Sekarang wilayah ini adalah Kecamatan Lolayan. Totabuan Inbaibo, dikepalai Bogani Damonegang, sekarang adalah Kecamatan Sang Tombulang. Totabuan Dumoga Molobio dan Tuduin Bumbuman, dipimpin oleh Bogani Manggopakilat dan Bogani suami istri Amali dan Inali, sekarang adalah Kecamatan Dumoga. Dan yang terakhir Totabuan Kota Abunan, yang dipimpin oleh Bogani perempuan bernama Indedu, sekarang adalah Kecamatan Kota Bunan. Cikal bakal kerajaan Bolang Mongondo berasal dari Totabuan Dumoga yang dipimpin oleh Bogani Amali dengan istrinya Inali. Berikut adalah cerita rakyat tentang Amali dan Inali, yang merupakan tonggak sejarah terbentuknya kerajaan Bolang Mongondo. Pada suatu hari Amali dan Inali mencari ikan di sungai. Mereka menyusuri anak sungai Tabagomama, cabang sungai besar Dumoga. Tapi mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Karena kelelahan mereka duduk istirahat. Sementara beristirahat, mereka menemukan sebuah telur yang besar. Konon, telur itu dilahirkan oleh seorang putri setelah disetubuhi oleh sesosok malaikat. Setiba di rumah, telur disimpan dalam bakul di atas dapur. Pada hari ketujuh, badai melawan, gemuruh, dan kilat sambar menyambar. Hujan lebat turun membanjir, dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Tak berselang lama setelah reda, telur itu menetas dan keluar sosok bayi laki-laki. Para Bogani menamakan dia Mokodoludut yang artinya bunyi gemuruh. Mereka percaya bahwa anak itu adalah titisan dewa dan mengakuinya sebagai bunda atau raja mereka. Mereka harus patuh kepada anak itu dan turunannya. Barang siapa yang melanggar akan terkena kutuk. Para Bogani menetapkan pula
bahwa keturunan Mokodoluduk dari generasi ke generasi diberi hak menjadi raja. Anak-anak raja disebut Ago dan putri raja dengan sebutan Bua. Istri raja disebut Puki. Upacara penobatan Mokodoluduk sebagai Punu atau raja dilaksanakan secara meriah dan diiringi berbagai macam kesenian. Putri Baunia diangkat menjadi permaisuri. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1400 Masehi. Para Bogani membangun istana Punu Molantut pada sebuah batu besar dekat Sungai Tumpah. Setelah Mokodoluduk meninggal, Yayu Bangkai menggantikan ayahnya menjadi Punu Molantut. Yayu Bangkai kawin dengan seorang putri dari Buntalo bernama Silagondo. Yayu Bangkai berkuasa mulai tahun 1460 Masehi sampai tahun 1480 Masehi. Kinalam atau Damopoli diangkat oleh para Bogani menjadi Punu Molantut menggantikan ayahnya Yayu Bangkai. Ia memerintah tahun 1480 sampai tahun 1510. Atas petunjuk burung Monikulu pemerintahan pindah di Kota Banguan atau di Kota Mobagu sekarang. Damopoli adalah seorang Punu Molantut yang gemar mengembara. Di daerah Minahasa ia bertemu dengan seorang gadis bernama Trisian dan jatuh cinta, lalu menikah. Damopoli kembali ke tempat asalnya, tertarik pada seorang gadis di Sungai Ranoyapo bernama Wulan Gueranden karena kecantikannya. Istri yang lain dari Damopoli adalah Tendi Duayo atau Putri Perkasa. Mereka memperoleh seorang putra yang bernama Busisi Butite, yang akhirnya menggantikan ayahnya Damopoli sebagai Punu Molantut dan berkuasa mulai tahun 1511. Busisi menikah dengan putri Minahasa bernama Limbatondo dan dianugerahi 4 orang anak yaitu Bunu, Sakadumakul, Makalun Senge, dan Makalalo. Putra Busisi yang bernama Makalalo menggantikan ayahnya menjadi Punu Malantut. Makalalo menikah dengan putri Wulan Ganting dari Mandolang, yang merupakan salah satu daerah di Minahasa dekat desa Tateli. Dari perkawinannya dengan putri dari Mandolang ini, Makalalo dianugerahi seorang putra yang bernama Mokodompit, yang menggantikannya sebagai Punu Molantut pada tahun 1540. Mokodompit memiliki 2 orang istri, yaitu dari golongan bangsawan bernama Wulan Menggeadi, yang melahirkan seorang putra bernama Moko Ago, dan dari istri yang lain dari kalangan rakyat biasa yang bernama Gogunde. Mokodompit membawa istrinya Gogunde ke Siau dan melahirkan anak bernama Tadohe. Dalam perjalanan ke Siau, Mokodompit menyerahkan kekuasaan kepada Moko Ago anaknya. Pada saat berkuasa, Moko Ago banyak mengembara dan kawin dengan wanita Minahasa sehingga memperoleh keturunan di sana. Tadohe diangkat menjadi Punu Molantut pada tahun 1620. Pemerintahan Punu berakhir pada Punu Tadohe. Pada masa pemerintahan Punu Tadohe, inilah puncak kejayaan Punu di Bolang Mongondo. Demikianlah sejarah kerajaan Bolang Mongondo. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya.